Oh, wis. Mulai ya. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teori belajar. Ya, sebelum memaparkan, kami akan perkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya Ahmad Fahmi Saifuddin, kemudian Mbak Arrahmana Balista, selanjutnya Mbak Desi Arfiana, Mbak Lutfiana, dan yang terakhir Mbak Rahma Fahrina Putri. Lanjut slide selanjutnya. Ya, untuk penjelasan untuk teori-teorinya, kita akan berdiskusi mengenai teori behavioristik dan implikasinya, kemudian teori kognitif sosial dan teori kognitif sosial dan implikasinya. Yang ketiga, teori konstruktivisme dan implementasinya. Yang terakhir, teori humanistik dan implikasinya. Untuk yang penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Desi Arfiana. Baik, yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur secara konkret. Jadi, teori behavioristik ini adanya stimulus dan respon. Misalnya, ada guru yang memberikan stimulus, yaitu coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kemudian responnya anak-anak, yaitu anak-anak melihat. Jadi itu teori behavioristik adanya perubahan tingkah laku. Lanjut. Nah, model pembelajaran yang sesuai yaitu adalah pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arrahmana. Ya, saya lanjutkan. Untuk ciri-ciri teori belajar behavioristik ada 6. Yang pertama, memperhatikan pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Kemudian yang kedua, mementingkan peran respon dan pembentukan kebiasaan. Yang ketiga, melihat bentuk trial dan error sebagai proses pembelajaran. Yang keempat, mementingkan faktor penguatan dalam pembentukan perilaku. Yang kelima, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Dan yang keenam, mengutamakan pengukuran yang menjadi hal penting untuk mengetahui ada tidaknya perubahan tingkah laku. Kemudian ada kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, materi tidak hanya disampaikan lewat ceramah, tapi juga instruksi singkat yang diikuti beberapa contoh sehingga memberikan variasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memungkinkan siswa untuk belajar secara bertahap karena materi disusun dari yang sederhana sampai yang kompleks, sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, pembelajaran dapat diukur dan diamati berubah perubahan sikap atau perilaku. Dan yang terakhir, pengulangan dan latihan digunakan sebagai upaya untuk membangun kebiasaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfiana. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
terkait kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama ada peserta didik tidak kreatif, yang kedua peserta didik pasif, yang ketiga peserta didik hanya menghafal dan mendengarkan, dan yang terakhir peserta didik hanya berfokus pada guru. Selanjutnya itu ada implementasinya. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. 3. Saat melakukan kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. 4. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan negatif. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rahma Putri. Baik, implementasi teori behavioristik di sekolah. 1. Membiasakan peserta didik memberi dan menjawab salam ketika masuk kelas. 2. Membiasakan berdoa sebelum belajar. 3. Ada membiasakan peserta didik membuang sampah di tempatnya. 4. Membiasakan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Asmaul Husna. 5. Membiasakan peserta didik menghafal Pancasila sebelum pembelajaran dimulai. 6. Membiasakan peserta didik mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan tolong. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata, kami dari kelompok 1 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.